Iya, pemirsa, yakinkan kemampuan yang Anda miliki, maka Anda pun akan menjadi yang terpilih. Jangan deh dari yang luar-luar dulu. Kita nih dari dirinya sendiri aja harus sudah tahu kemampuan kita dan bisa memilih diri kita sendiri gitu ya, Rene. Benar nggak sih? Yes. Benar ya, karena tadi Rene bilang destiny itu sebenarnya pilihan. Kita mau milih menjadi seperti ini atau menjadi seperti itu gitu ya nggak sih? Iya, jadi It's a matter of choice, not chance. kan, it's a matter of choice, yaitu pilihan, terserah Anda maunya gimana. Tapi kadang-kadang ya itu dia Rene, kalau misalnya kita berada di lingkungan atau mungkin kayaknya kita aja belum pede nih, kayaknya ini saya seneng gak ya dengan bidang yang saya ini saya seneng gak ya, ini gimana ya, biar kita tahu sebenarnya kita punya kekuatan apa aja sih dalam diri kita, itu gimana tuh? Kalau kita saya pernah ada satu orang anak waktu itu dia kerja gitu ya di tempat saya. Dalam 3 hari dia memutuskan untuk mundur karena menurut dia nggak enjoy. Baru 3 hari loh ya? Baru 3 hari. Okay. Nah, saya nggak akan judgmental terhadap anak ini. Bisa jadi karena memang dia sudah sangat tahu apa yang dia inginkan, atau sebaliknya level toleransi dia rendah. Yang namanya level toleransinya tinggi dong. Kita jawab telepon dulu ya. Halo. Halo, dengan Ibu siapa, Bu? Dengan Kiki. Dengan Kiki. Silakan Hai, Kiki. Kiki. Halo Kak Trini. Halo. Iya nih Kak, yang mana? Jadi di kantor ini saya terpilih menjadi kepala HRD. Suaranya bisa lebih keras lagi, Ki? Iya. Jadi di kantor saya jadi terpilih menjadi kepala HRD. Jadi itu kan HRD. Menjadikan ya, apalagi dari bisnis itu nanti lah bagi saya gitu. Namun saya tuh ngerasa kayaknya kurang berkompeten dalam bidang tersebut. Jadi yang saya mau tanyakan, apa yang harus saya lakukan? Saya tuh harus mengundurkan diri atau lanjutkan dengan keterbatasan kemampuan saya yang saya miliki. Oke. Siapa namanya? Kiki. Kiki enjoy bidangnya nggak? Kenapa? Menikmati nggak mengerjakan pekerjaan di situ? Ya, sebenarnya saya menikmati, cuman karena saya ngerasa kurang berkompeten, jadi gimana gitu. Nah, Oke. kan? Jadi Oke. kurang pede gitu ya Ki ya. Ini Iya, harus jadi terusin kurang atau pede. enggak nih? Sementara nih Kiki ini dipilih oleh bosnya nih. Jadi staf HRD-nya ini. Oke, terima kasih Kiki, kita langsung bahas ya. Gimana tuh Rene? Kalau dari bahasanya sih, pada saat saya tanya enjoy atau enggak, jawabannya ya sebenarnya sih gini, kalau nanya orang pacaran gitu, lo cinta nggak sama dia? Banget. Ya kan, atau malah yang cuman senyum aja, cuman gitu kan. Tapi dari suara aja kedengeran banyak bahwa sebenarnya Kiki nggak enjoy amat. Ada di situ mungkin karena enjoy gajinya juga mungkin ya. So, yang saya bisa sampaikan ke Kiki kalau soal mau pede atau apakah mau meningkatkan kompetensi itu terlalu mudah. Tapi kalau Kiki nggak peduli, saya bisa kasih tips 10-10-nya nggak dijalanin. 10-10-nya baru dilakonin sebentar aja udah bosen, udah banyak alasan macam-macam. Tapi kalau memang Kiki peduli, Kiki doyan banget nih. Sebagaimana Kiki doyan misalnya baru ngelihat batik tertentu, yang dilakukan apa? Suka misalnya batik pesisir. Kita akan Google kan, kita akan cari batik pesisir siapa yang produksi di kota ini siapa, harganya gimana, ya kan? So tanpa harus ada petunjuk kita sudah melakukannya. Kenapa? Karena kita nikmat, kita doyan, kita suka. So pertanyaan yang paling mendasar, Ki, nomor 1, milih ada di situ nggak? Dan kedua, milih Kiki sendiri nggak? Dan ketiga, terus mau ngapain? Terserah. Oke. Pilihan lo lagi-lagi ya. Choices. Seperti tadi ada yang baru 3 hari bekerja di kantornya Rene, terus memilih untuk mundur. Iya, jadi rupanya ada satu aktivitas yang secara tidak sengaja harus dia lakukan, yang dia tidak suka. Tapi pekerjaan itu kan terdiri dari banyak aktivitas tadi. Iya. Paham nggak? Jadi kalau kita mengatakan hanya karena satu aktivitas, kemudian semuanya jelek, ya rada nggak pas juga. Paham nggak? Sebaliknya, kalau kita udah menjajal semua aktivitas-aktivitas yang ada, dan lebih banyak aktivitas yang kita nggak enjoy, ngapain? Stress itu akan muncul, tau nggak Tan, rahasianya apa? Apa tuh? Pada saat kita mengerjakan hal-hal yang kita enjoy, lebih panjang waktunya dalam sehari. Maksudnya apa? Kalau kita ada 3 kegiatan, yang 2 kita enjoy, yang 1 nggak enjoy, selama yang 2 ini mendominasi, saya jamin akan asik. Tapi sebaliknya, kalau kita nggak enjoy 2 dari 1,
sehari itu lebih banyak diwarnai oleh ketidakasikan. Iya dong, betul. Jadi memang tadi berarti memang harus kita menemukan yang seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita ini mencari yang kita suka, yang lebih banyak kita sukanya gitu, dan bisa bertoleransi dengan kegiatan yang mungkin Kita ada nggak terlalu sedikit suka. yang nggak terlalu suka begitu Exactly. ya. Dan kalau misalnya udah terlalu banyak yang kita nggak sukanya, kenapa nggak pilih yang lain? Move on. Gitu ya. Ya. Tapi kalau misalnya kita memilih sebagai the chosen one, itu ada nggak sih kayak misalnya positif atau negatifnya gitu sebagai the chosen one itu gimana tuh? Maksudnya memilih sebagai the chosen one? Jadi kalau misalnya gini, kita kayaknya berkompeten nih di sini ya. Tapi bagusnya sih begini ya nanti saya. Tapi kira-kira ntar saya bisa dirugiin nggak ya dengan seperti ini? Atau gimana sih sebenarnya? Ada nggak sih kemungkinan nggak enaknya juga menjadi the chosen one itu? Kalau ini terkait dengan ekspektasi, kita khawatir nanti mengecewakan orang. Pahami bahwa kalaupun kita nggak mengambil keputusan untuk melakukan itu, bisa jadi kita malah mengecewakan diri sendiri. Dan kalau sama orang lain kita bisa ketemu, bisa enggak. Tapi kalau sama diri sendiri kita selalu ketemu. So saya selalu katakan begini, kalau ada pertimbangan tentang ketidakmampuan, kekurang mampuan, itu bisa diisi. Selama kita memang benar-benar menikmati bidang yang kita pilih ini. Tapi kalau enggak, ya jangan macam-macam. Nikmati dulu ya bidang yang kita pilih itu ya. Yoi. Harus dinikmati dulu. Dan Gitu, cuy. memang harus ada di situ deh. Pokoknya kalau saya sudah nikmat ada di sini. Apalagi yang di sebelah saya ini gimana ya? Gino gimana? Gimana gitu ya. Pemirsa, apa sih keuntungan dan kerugian yang kita dapatkan ketika kita menjadi the chosen one atau yang terpilih? Nah, kalau misalnya Anda ingin tahu, jangan kemana-mana ya. Kita akan segera kembali setelah yang satu ini.